Akan melanjutkan bacaan firman Tuhan dan kita kemarin sudah sampai di 2 Samuel pasal yang ketiga. Ya, bagaimana kita tahu ceritanya ketika Abner itu adalah dulu bekas pengawalnya Saul. Ya, dia mengangkat anak Saul ya untuk menjadi raja ya. Dia mengangkat ya Isi-Boset, tetapi kemudian ketika dia mengambil ya gundiknya Saul, Isi-Boset menegur Abner. Ya, dan Abner menjadi marah. Dia berkata, "Kamu pikir saya ini anjing?" Ya, lalu dia berkata bahwa aku akan mendukung Daud untuk menjadi raja atas Israel. Ya, seperti yang sudah difirmankan Tuhan. Namun kita tahu bahwa Tuhanlah yang turut bekerja untuk semua itu. Dan akhirnya Abner menghubungi Daud dan dia menyatakan keinginannya kepada Daud. Dia berkata, "Aku akan mencari banyak orang untuk mendukung engkau." Dan memang sesuai yang sudah firman Tuhan katakan bahwa Daudlah yang akan menjadi raja atas Israel. Dan akhirnya Daud berkata, "Baik kalau begitu, ya engkau juga harus membawa ya istriku ya." Dulu anaknya Saul yang menjadi istri Daud ya disuruh bawa untuk ya bisa dipertemukan kembali dengan Daud, yaitu Mikal ya anak Saul yang diberikan kepada Daud dulu. Dan akhirnya ya Abner berkata kepada Daud, "Baiklah, aku akan bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku ya, dan tuanku raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Kita lanjutkan masih di 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sekarang ya, judul perikopnya Abner dibunuh oleh Yoab. Ayat 22, anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerbekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukanlah kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Ayat 24, kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, "Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja?" Ayat 25, apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Jadi Yoab marah kepada Daud ya, dia berkata, "Ya engkau sudah tahu Abner itu orangnya licik, orangnya jahat. Dia itu datang ke sini hanya untuk memata-matai engkau, tidak sungguh-sungguh memberikan dukungan kepadamu." Ya, dan kenapa Yoab berkata engkau membiarkan dia hidup? Ya, engkau kan sudah tahu bahwa Abner itu licik ya. Yoab marah kepada Daud dan dia berkata, "Ya, apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ya, ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu, untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan." Ayat 26, sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu ya, Abner yang sudah pergi, dibiarkan Daud pergi, disuruh oleh Yoab untuk disusul. Ya, tanpa sepengetahuan Daud, mereka membawa Abner kembali ya dari perigi Sira ya tanpa diketahui oleh Daud. Ayat 27, ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang. Ya, itu seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Jadi kita ingat dulu kisahnya Abner membunuh Asael adiknya Yoab. Ya, ketika Asael mau mengikuti Abner lalu dibunuh oleh dia, dan Yoab masih menyimpan dendam ya. Sehingga ya Yoab membalas dendam atas kematian saudaranya dan bukan menyerahkan pembalasan itu ke tangan Allah.
Ya, apapun alasannya, dendam itu tidak diizinkan dan tidak berkenan di hati Tuhan. Yoab membalaskan dengan caranya sendiri, ya, dia membunuh Abner, ya, dan dikatakan di sana dia menyuruh orang memanggil dan dia akhirnya tusuk, ya, dengan pisau di perutnya Abner, dan Abner akhirnya meninggal, mati saat itu juga. Ya, kita tidak boleh membalas dendam atas apapun di dunia ini, sebab Allah akan membalas orang-orang yang layak menerima pembalasan. Jadi biarkanlah Tuhan yang akan membalaskannya, jangan kita yang membalaskan. Ya, dan jangan mau bersukacita ketika musuh kita itu menderita. Ya, dan jangan berusaha untuk membalas dendam. Namun karena kita tahu bahwa berusaha membalas dendam itu akan merusak ketenangan pikiran serta hati dan hanya memperbesar kesempatan untuk iblis bekerja dalam hidup kita. Orang yang hidup dengan dendam itu tidak damai sejahtera. Orang yang hidup dengan dendam itu pasti hatinya itu tidak ada sukacita. Abner membunuh Asael, saudara Yoab, untuk membela diri. Yoab kemudian membunuh Abner untuk membalas kematian saudaranya dan juga untuk menyelamatkan posisinya sebagai pemimpin militer. Orang-orang yang membunuh untuk membela diri seharusnya bisa aman di kota-kota perlindungan. Yoab menunjukkan sikap tidak menghormati hukum-hukum Allah dan dengan membunuh Abner untuk membalaskan dendam di Hebron, sebuah kota perlindungan. Ya, di sana dikatakan lalu mati. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia. Ya, Daud dengar bahwa Yoab sudah membunuh Abner. Lalu berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, dan yang tewas oleh pedang atau yang kekurangan makanan. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabun dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Jadi kita lihat saudara, sebenarnya Daud juga punya alasan untuk dendam kepada Abner karena dia sudah memimpin perang saudara terhadap orang-orangnya, yaitu anak buah Yoab. Tetapi Daud marah kepada Yoab karena dia sudah membunuh Abner. Dia berkata, tidak pantas engkau membunuh dia dan kutuk akan turun atas keluargamu. Daud bermaksud mengatakan bahwa keturunan Yoab akan najis dan itu adalah kutuk yang diucapkan oleh Daud karena sedihnya dia atas kematian Abner. Kenapa Daud begitu bersedih atas kematian Abner ini? Daud sedih atas matinya seorang perwira militer yang cakap dan dia adalah bekas ajudannya Raja Saul. Daud ingin menimpakan rasa bersalah karena pembunuhan Abner itu dilakukan oleh Yoab. Daud akan segera menjadi raja atas seluruh bangsa dan memanfaatkan Abner adalah kunci untuk mendapatkan kemenangan atas suku-suku di utara. Kematian Abner tentu bisa menyulut lagi perang saudara. Yoab sudah melanggar kesepakatan Daud dan melindungi Abner. Pembunuhan yang dilakukan Yoab merusak rencana-rencana Daud. Dan Daud terutama marah karena panglimanya sendiri melakukan kejahatan. Dan akhirnya Daud berjalan di belakang jenazahnya Abner dalam prosesi perkabungan itu. Dan akhirnya dikatakan di sana Daud memerintahkan Yoab untuk berkabung. Ini kemungkinan karena beberapa orang mengetahui kalau Yoab yang melakukan kejahatan itu karena Daud tidak ingin
benar-benar semua tahu bahwa Abner ini dibunuh oleh Yoab sehingga Yoab berada dalam kesulitan. Ya, dan kita lihat di situ ya dikatakan di sana Daud pun meratap, membuat nyanyian ya ratapan untuk Abner. Seperti ketika Saul mati, Daud membuat nyanyian ratapan. Ya, dia berkata di sana ayat 33, karena Abner raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? 34, tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh karena orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah katanya, kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel bahwa pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. 38, kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang yang besar di Israel, tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu yakni anak-anak Seruya melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, ya, Yoab dan Abisai adalah dua anak laki-laki Seruya yang disebutkan Daud. Daud berkata, yakni anak-anak Seruya, ya, mereka itu ya memiliki kekerasan dan kiranya Tuhan yang membalas atas semua kejahatan yang mereka lakukan setimpal. Yoab dan Abisai adalah anak laki-laki Seruya. Daud khususnya mengalami masa sulit untuk mengontrol Yoab karena walaupun dia sangat loyal terhadap Daud, namun Yoab adalah orang yang berkemauan kuat, yang lebih suka melakukan segala sesuatu menurut keinginannya sendiri. Akan tetapi sebagai balasan atas kesetiaannya itu, Daud mau memberinya kelonggaran, dan pembunuhan yang dilakukan Yoab terhadap Abner adalah sebuah contoh tentang kebebasan yang sangat besar. Ya, Daud tidak menghukum Abner walaupun Daud menentang pembunuhan itu, tapi dia membiarkan Yoab tidak dihukum. Ya, Daud tidak menghukum Yoab karena membunuh Abner. Menghukum Yoab itu bisa membuat pasukannya memberontak. Ya, itu yang dipikirkan oleh Daud. Yoab adalah keponakan Daud sendiri dan perlakuan keras bisa menimbulkan masalah-masalah dalam keluarga. Yoab berasal dari suku Yehuda dan Daud tidak ingin sukunya sendiri memberontak. Lalu menyingkirkan Yoab itu juga akan berarti kehilangan seorang panglima yang cakap dan handal, yang tidak ternilai harganya untuk menguatkan pasukan. Jadi kita melihat di sini Daud berada pada posisi yang sangat terjepit. Di satu sisi dia mengasihi Abner dan dia juga membutuhkan Abner untuk kelanjutan, ya, bagaimana Abner akan membawa kerajaan utara untuk mengakui Daud sebagai raja. Tapi di sisi yang lain dia juga tidak ingin menghukum Yoab karena Yoab adalah panglima tentaranya. Namun ya, kita melihat di sini, kita belajar satu hal, bahwa membalas dendam itu ya tidak baik dan yang pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu hati-hati, ya, bereskan setiap hidup kita agar kita ini tidak gampang untuk membenci apalagi mendendam. Kita lanjutkan sekarang 2 Samuel pasal yang keempat, judul perikopnya Isi-Boset dibunuh, ya. Kita tahu Isi-Boset itu siapa? Anak Saul yang diangkat oleh Abner menjadi raja, ya. Ayat pasal yang keempat, 2 Samuel pasal 4. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Iya, karena selama ini Isi-Boset itu banyak diatur oleh Abner. Bahkan dalam kepemerintahannya, keputusan apapun semua yang mengendalikan adalah Abner. Ketika Isi-Boset mendengar bahwa Abner mati, hilanglah keberanian
dengannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. 2. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon orang Benyamin dari Beerot. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Giat Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Kita lihat di sini Isi-Boset ini ya, dia itu selama ini berani karena ya kekuatan yang dia dapat itu dari Abner, bukan karena dari Tuhan. Abner menjadi orang yang sungguh-sungguh mempengaruhi ya kepemimpinan bahkan kepemerintahan Isi-Boset sebagai raja. Bapak Ibu, dan ayat ini berkata dengan jelas ketika ya Isi-Boset mendengar bahwa Abner mati, hilanglah kekuatannya. Hati-hati, makanya kenapa firman Tuhan itu selalu berkata ya terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika sesuatu yang kita andalkan itu hilang, maka hilanglah juga kekuatan. Ketika Isi-Boset menaruh ya harapannya kepada Abner, kekuatannya itu kepada Abner, waktu Abner mati hilang kekuatannya. Ya, apa yang menjadi kekuatan kita hari ini? Mungkin engkau berpikir harta bisa melindungi engkau, uang bisa melindungi engkau. Mungkin engkau berpikir kekayaan bisa melindungi engkau. Ya, ingat Bapak Ibu, ketika kekayaanmu hilang, uangmu hilang, maka sama seperti Abner dikatakan hilang juga kekuatannya. Karena itu taruhlah harapan dan kekuatan kita hanya kepada sesuatu yang sifatnya kekal, yang tidak pernah bisa hilang. Ya, siapa? Tuhan. Ya, Tuhan adalah kekal. Karena itu diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, jangan andalkan manusia sekuat apapun dia. Isi-Boset selalu mengandalkan Abner. Maka dikatakan ketika Abner mati, didengarnya maka hilanglah keberaniannya. Ya, jadi ketika Abner mati, Isi-Boset merasa dia tidak memiliki apa-apa lagi. Ya, dan dalam krisis di bawah tekanan dia jatuh dalam ketakutan. Ya, dan ketakutan itu bisa melumpuhkan kita, melumpuhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau orang itu menaruh harap dan percaya hanya kepada manusia, maka sia-sialah dan dikatakan ya kita pasti akan kecewa. Ayat yang keempat, Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisril. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset, ya anak Saul, cacat kakinya. Ayat 5, anak-anak Rimon orang Beerot itu yakni Rekab dan Baana pergi. Lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset. Ketika ia sedang berbaring siang hari, kebetulan penjaga pintu rumah itu mengetuk dan tertidur. Ayat 6, kebetulan penjaga pintu rumah itu mengetuk dan tertidur. Ketika sedang membersihkan gandum, demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya dan di dalam kamar tidurnya. Membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Isi-Boset anak Saul raja. Inilah kepala Isi-Boset anak Saul musuhmu, ya, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Ya, kita lihat di sini ya selebihnya dari kisah mengenai Mephiboset tadi diceritakan saudara di dalam pasal 9 ya. Jadi kita lihat Daud itu menyebut Isi-Boset itu ya seorang yang benar. Kalau kita lihat di sana ketika mereka itu datang membawa kepalanya Isi-Boset, ya mereka berpikir
ya mereka mempersembahkan itu, maka Daud akan senang. Mereka bilang, inilah anak dari musuhmu dan Tuhan sudah membalaskan dendammu atas Saul dan keturunannya. Ayat 9. Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh orang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah ya dikatakan oleh Daud di sana, tidakkah aku menuntutnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, bahwa seringkali orang itu menilai ya sesuai dengan takaran mereka. Kita melihat di sini ya, dua kepala pasukan Saul yang bernama Rekab dan Baana menyusup masuk ke kamar Isi-Boset anaknya Saul, dan mereka membunuh dia, memenggal kepalanya, dan mereka bawa itu kepada Daud. Mereka berpikir Daud akan senang ketika mereka membawa kepala dan sambil berkata, inilah ya kami membawa kepala musuhmu dan Tuhan sudah mendengar doamu sehingga membalaskan ya dendammu atas Saul dan keturunannya. Waktu Daud mendengar mereka berkata begitu, Daud marah. Ya, dan dia berkata, ya demi Tuhan yang hidup, ya dulu ketika ada orang datang membawa kabar bahwa dia telah membunuh Saul, aku pun membunuh dia. Ya, dia berkata, apalagi sekarang ya engkau orang fasik membunuh orang benar di rumah, di atas tempat tidurnya. Tidakkah aku akan menuntut darahmu? Bapak Ibu ya, kita tahu semua orang akan berpikir bahwa Daud itu punya cukup alasan untuk kepahitan kepada Saul dan juga keturunannya. Tapi Daud tidak melakukan hal itu. Dia seorang yang menghormati Saul karena dia berkata bahwa Saul itu diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Dia tidak ingin berbuat jahat kepada orang yang diurapi Tuhan. Jadi ketika orang-orang berpikir bahwa akan mendapat ya imbalan dengan dia membawa kepala ya Isi-Boset anak Saul kepada Daud, dia berkata, dia pikir mungkin Daud akan kasih dia jabatan atau apapun. Ternyata mereka salah. Daud marah besar dan sebagai upahnya nyawa ganti nyawa, ya mata ganti mata. Mereka berdua dibunuh, dipenggal juga oleh anak buahnya Daud. Ya, kita melihat Daud berkata di sana, Isi-Boset itu seorang yang benar. Sebagai anak laki-laki Saul, Isi-Boset itu memiliki alasan untuk berpikir bahwa dia juga berhak atas tahta raja. Ia tidak jahat kalau ia ingin menjadi raja, dia hanya terlalu lemah untuk melawan ketidakadilan. Meskipun Daud mengetahui bahwa Isi-Boset bukan pemimpin kuat yang dibutuhkan untuk menyatukan Israel, tapi Daud tidak bermaksud membunuhnya. Allah sudah menjanjikan kerajaan Israel kepada Daud dan ia mengetahui bahwa Allah yang akan menepati janjinya itu. Tidak perlu dengan cara-cara yang kotor, nggak perlu dengan cara-cara yang direkayasa oleh manusia. Ketika Daud mengetahui kematian Isi-Boset, Daud marah. Dia tidak pernah mencelakakan Saul dan dia juga menganggap ya cara daripada pembunuh itu sebagai pengecut, membunuh orang di tempat tidurnya. Daud ingin menyatukan Israel, bukan mendorong perpecahan ya antara dirinya dengan keturunan Saul seperti yang orang-orang itu berpikir, Bapak Ibu ya. Untuk menunjukkan kalau dirinya tidak ada hubungannya dengan pemusnahan keturunan Saul, Daud juga memerintahkan untuk membunuh para pembunuh yang memberikan pemakaman yang layak bagi Isi-Boset. Seluruh suku Israel sesudah melihat bahwa Daud adalah pemimpin yang kuat yang mereka butuhkan, maka bersumpahlah ya mereka untuk setia kepadanya. Ya memang Daud adalah seorang pilihan Tuhan.
dan tidak diragukan ya bahwa Daud memiliki reputasi dan kekuatan. Bahkan di dalam militer pun dia berhasil mengalahkan pahlawan Filistin yaitu Goliat. Tapi Daud selalu berserah kepada cara Tuhan. Jangan memakai cara-cara yang menurut kita benar untuk menghalalkan apa yang kita mau. Daud tidak menganggap Isi-Boset itu sebagai musuh yang harus dia lenyapkan untuk mendapatkan kepemimpinan, bahkan pengakuan sebagai seorang raja. Kenapa? Karena Daud sangat percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih dia, Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan sendiri jugalah yang akan menggenapi semua janjinya. Kita belajar malam ini dari apa yang ya sudah dilakukan Daud. Tidak usah mendendam, tidak perlu dengan cara-cara yang kasar, cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan tujuan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu di hidup kita. Dan kalau Tuhan yang pegang kendali, ya kita mau apa? Kita hanya bisa berserah, pasrah dan tunggu sampai waktu Tuhan itu digenapi. Jangan pakai cara-cara yang bulus, kotor, licik. Tidak usah Bapak Ibu, kita cukup menunggu waktu Tuhan saja. Tidak usah balas dendam, tidak usah berpikir kalau saya melakukan ini dia jatuh. Nanti banyak orang yang begitu, pikirannya jahat, ingin menjatuhkan orang demi mendapatkan sesuatu yang dia pikir itu adalah ya maunya dia. Tapi kalau Tuhan berbicara lain, kita juga gak bisa buat apa-apa. Karena itu lebih baik taruhlah kepercayaan hidupmu kepada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia ya seperti Isi-Boset yang mengandalkan Abner. Dan ketika Abner mati hilanglah juga kekuatannya. Taruh harapanmu kepada Tuhan yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berkesudahan. Maka engkau akan melihat ya selama-lamanya juga kuasa, kemuliaan dan penyertaan Tuhan akan ada di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami belajar tentang bagaimana kami berserah kepada Tuhan. Kami belajar tentang bagaimana kami tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang menurut kami benar. Biarlah kami berpasrah, berserah hanya kepada cara Tuhan saja. Bapa, terima kasih kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu memberi tuntunan bagi kami. Karena itu berkati setiap mereka yang rindu untuk menjadi pelaku firman. Berkati Bapa setiap mereka yang mau dilepaskan dari keterikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang, yang terikat dengan judi, dengan apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepahitan, dendam, amarah, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, di dalam nama Yesus dilepaskan dari semua itu. Biarlah anugerah Tuhan yang memimpin hidup kami. Biarlah iman kami hanya terus bersandar kepada Tuhan bahwa Engkau yang pegang kendali di hidup kami, bahkan atas mati dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita semua mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.